penayangan video inovasi atau presentasi terlebih dahulu, Ibu? Video dulu ya. Mari kita saksikan bersama video inovasi Gemar Brownies dari UPT Puskesmas Kahu, Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecenderungan penyakit hipertensi dan diabetes semakin meningkat, ditambah lagi faktor risikonya seperti obesitas, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tidak terkendali. Sementara minat dan semangat masyarakat untuk olahraga masih sangat rendah. Untuk itu, kami dari tim kesehatan olahraga Puskesmas Kahu berkolaborasi dengan Ibu PKK, Ibu Persit, dan Ibu Bayangkari membentuk inovasi Gemar Brownies untuk membangkitkan minat dan semangat berolahraga serta menurunkan kejadian penyakit hipertensi dan diabetes dengan mengendalikan faktor-faktor risikonya. Saya sudah kurang. Umur saya sudah 70 tahun. Saya kena hipertensi. Perasaan sakit kepala, pegal-pegal, merasa malas. Tapi alhamdulillah setelah saya ikut olahraga, maka keluhan saya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas diperkenalkannya inovasi Gemar Brownies dari Puskesmas Kahu. Dengan inovasi ini diharapkan masyarakat bisa melakukan kegiatan olahraga sebagaimana pesan Germas untuk tetap menjalankan aktivitas fisik, tetapi di sisi lain kita juga menjalankan aktivitas wisata. Dengan kombinasi antara olahraga dan wisata, harapan kita minat masyarakat kita untuk menjalankan aktivitas fisik sebagaimana instruksi Germas bisa semakin meningkat. Ayo kita Germas dengan Gemar Brownies. Berikut mari kita saksikan bersama video pernyataan dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Islamuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. Kami memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya atas inovasi Gemar Brownies, gerakan masyarakat berolahraga wisata yang digagas oleh tim inovasi UPT Puskesmas Kahu Kabupaten Bone untuk mengendalikan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus serta faktor risikonya, obesitas, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Olahraga secara teratur sebagaimana pesan Germas adalah cara terbaik untuk pencegahan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang akhir-akhir ini angka kejadiannya makin tinggi. Inovasi ini melibatkan unsur-unsur kuat yang ada di tingkat kecamatan, mulai dari Ketua Tim Penggerak PKK, Persit, dan Ibu Bayangkara untuk menjadi pelaksana inovasi Gemar Brownies sekaligus menjadi role model di tengah-tengah masyarakat untuk membangkitkan minat dan semangat masyarakat untuk berolahraga. Iya, kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat.
Pointernya sudah dipegang Ibu? Tidak perlu. Sudah siap Ibu? Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, tim panelis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan inovasi kami, yaitu Gemar Brownies dari Puskesmas Kahu, Kabupaten Bone. Gemar Brownies atau Gerakan Masyarakat Berolahraga Wisata. Wujud dari inovasi ini yaitu kolaborasi dari beberapa unsur untuk kegiatan olahraga dalam suasana senang dan menyenangkan, di mana minat masyarakat sangat rendah. Jadi di sini kita untuk mengendalikan penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Jadi ada urgen masalahnya, kecenderungan penyakit yang masih tinggi seperti hipertensi dan diabetes. Di sini faktor risikonya penyakit degeneratifnya di sini obesitas, gula darah, asam urat dan kolesterol yang tidak terkendali. Ditambah minat dan masyarakat masih kurang untuk olahraga rutin. Slide. Ada nilai kebaruannya dari sini pendekatan dengan berolahraga secara senang dan menenangkan dengan nuansa wisata. Kolaborasi dengan Ibu PKK, Ibu Persib dan Bayangkari dengan sebagai role model. Dalam pembinaan olahraga dilakukan pemeriksaan deteksi dini PTM. Di sini dilakukan pemeriksaan GDS, kolesterol dan asam urat. Memanfaatkan media sosial. Di sini kita membentuk grup-grup untuk kelompok olahraga untuk melancarkan komunikasi dengan anggota-anggotanya. Implementasi sebelum dan masa pandemi. Ada persiapan sosialisasi intern, kasih ke camat, bagaimana konsep dan rencana inovasi ke depannya. Ketiga, penetapan tim pelaksanaan inovasi ini dengan tenaga kesehatan PKK, Ibu Persib dan Bayangkari. Pembentukan kelompok olahraga dan pembinaan olahraga. Melakukan tur senam atau sepeda ke tempat-tempat wisata dan melaksanakan senam kolaborasi atau senam massal antar kelompok. Dampak sebelum dan sesudah inovasi ini dari data survei mawas diri tahun 2021 terjadi peningkatan melakukan aktivitas fisik yaitu 96,3%. Sedangkan kelompok olahraga yang aktif meningkat menjadi 20 kelompok. Sedangkan kunjungan penyakit hipertensi ada penurunan dari 1.193 tahun 2021 turun menjadi 298 kasus. Sedangkan data diabetes menurun dari 308 turun menjadi 211 kasus. Sedangkan data kematian akibat stroke hipertensi ada penurunan 7 kasus di tahun 2021. Jadi melihat dari besarnya manfaat, maka dibutuhkan suatu strategi, yaitu satu strategi institusionalnya dan regulasinya, membuat SK Cama untuk pembentukan inovasi ini. Yang kedua, SK Kepala Puskesmas tentang pembinaan olahraga. Yang kedua strategi sosialnya kolaborasi dengan beberapa unsur. Di dalamnya ada Ibu Persib, Bayangkari dan PKK, di mana unsur-unsur ini memiliki keterlibatan dalam pembinaan olahraga. Yang ketiga, strategi manajerialnya. Di sini dalam pembinaan meningkatkan kapasitas dengan
sesuai dengan Juknis dan SOP. Transferabilitasnya inovasi ini mudah untuk direplikasi karena dilaksanakan dalam suasana dan nyaman di tempat-tempat wisata walaupun cuma di desa. Yang kedua, ini sangat bermanfaat bermanfaat bagi kesehatan untuk mengendalikan penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes. Dan kita tahu sekarang makin meningkatnya penyakit hipertensi dan diabetes. Demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dari Ibu Emma. Silahkan Ibu. Terima kasih, singkat saja dari saya. Saya ingin tahu bagaimana mengukur bahwa turunnya kunjungan dari PTM ini adalah memang hasil inovasi dari Ibu. Memang menurun sekali tadi kunjungan diabetes, menurun kunjungan hipertensi, tapi apakah betul itu karena olahraga wisata ini? Ini yang saya mau tahu bagaimana mengukurnya. Silakan Bu, makasih. Ya, boleh langsung dijawab Ibu. Ini mengukur dari data kunjungan pasien di puskesmas. Perbandingan dari tahun 2017 dengan kunjungan tahun 2021, Bu. Begini Bu, ini memang kunjungannya menurun. Tapi apakah menurunnya itu karena ikut inovasi olahraga brownies ini? Ini yang saya mau tahu bagaimana cara mengukurnya bahwa inovasi ini memang berhasil menurunkan PTM. Bukan berdasarkan hasil kunjungan. Bisa saja yang menurun kunjungannya itu bukan menurun karena ikut inovasi ini. Itu yang tolong dijelaskan. Di sini Bu, kita lihat juga dari hasil survei mawas diri puskesmas. Di situ ada peningkatan dari sampel 2.482 sampel, ada peningkatan melakukan aktivitas fisik. Mungkin itu yang tidak muncul dari tadi. Jadi tolong ditampilkan di proposalnya, tadi pun tidak dibahas sebenarnya waktu pemaparan. Jadi saya juga mendengarnya bagaimana mengukur inovasi ini berhasil. Sementara kalau melihat kunjungan saja belum tentu berkurangnya ini karena mereka mengikuti inovasi ini, terlibat di dalamnya. Jadi tolong ditampilkan data-data yang mendukung. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Silakan Ibu. Oke. Gemar brownies. Ya, kita memang gemar brownies. Ibu brownies Fatma. Ya, Bu. Inovasi ini sebenarnya adalah inovasi dalam rangka pengobatan atau pencegahan ya? Pencegahan, Bu. Nah, kalau pencegahan agak berat sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita jadikan data. Karena kan yang ada ini data-data diabetes, lalu kemudian itu artinya bahwa kelompok pemahaman saya yang saya tangkap adalah kelompok-kelompok olahraga yang dibuat ini, kelompok-kelompok olahraga yang aktif itu adalah orang-orang yang berpenyakit yang hipertensi, yang ini, itu ya maksudnya, yang punya kelompok itu. Lalu kemudian dia ikut olahraga, di screening kembali, lalu kemudian dia menurun ininya. Begitu kah? Ya, boleh dijawab langsung Ibu. Kelompok pencegahan Bu yang belum sakit. Berarti data-data hipertensi ini tidak ada manfaatnya di pertanyaan nomor 1 sebenarnya. Justru yang harus ada berapa jumlah penduduk di desanya Ibu? Ini basisnya desa ya. Di wilayah UPT Puskesmas itu ada berapa yang sehat
Lalu kemudian dari usia, kan sasarannya saya melihat ini 18 tahun, di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun, Bu. Berarti di atas 18 tahun yang belum terdeteksi penyakit ya. Yang belum terdeteksi begitu ya. Saya tidak mengerti arah dari proposal ini, tetapi yang saya tangkap adalah karena ini penting, harus ada hasil penelitian, Bu. Harus ada hasil penelitian yang bisa mendukung inovasi ini bahwa benar adanya dengan olahraga di wilayah, di wisata, di tempat-tempat wisata, itu bisa mencegah penyakit-penyakit berat, hipertensi. Ya memang benar ya, olahraga itu bisa menyehatkan, tetapi karena ada data-data yang mengacaukan ibu ini, ada data hipertensi, ada data ini, itu mengacaukan sebenarnya ya. Apalagi ada dua tujuan ini, Bu. Ada dua tujuan yang menurut saya tidak berkorelasi ya, karena tujuan pertama itu ibu tingkatkan jumlah kelompok olahraga yang aktif, berarti ada tambahan kelompok baru begitu? Iya, Bu. Lalu kemudian tujuan yang keduanya adalah mau turunkan prevalensi penyakit hipertensi. Jadi asumsi saya ada kelompok yang berpenyakit hipertensi lalu diintervensi juga untuk olahraga gitu. Karena ibu mau turunkan prevalensinya. Itu yang tidak ada korelasinya di tujuan 1 dan 2 ini. Itu saja saya kira, Bu, karena ini akan berbuntut sampai ke belakang tentunya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, makasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan, Pak. Makasih. Memang belum clear yang di awal. Saya sebenarnya tadi pikir kan dari 1193 menjadi 298 kasus. Iya, Pak. Klaimnya ini bahwa penurunan hipertensi itu disebabkan karena bertambahnya kelompok, jumlah kelompok. Harusnya kan begitu toh, kalau dilihat dari antara tujuan nomor 1 dan nomor 2. Nah mungkin tolong ditambahkan nanti di proposal kalau ini memang masuk ke berikutnya adalah basisnya ibu, metodologinya itu ditulis dari 1193 menjadi 298 itu yang ibu klaim bahwa gara-gara olahraga ini dia akan turun dari 98 menjadi 298 untuk hipertensi dan DBD, 308 menjadi 211. Kita lengkapi dari hasil apakah itu penelitian ataukah hasil ada ibu tadi yang apa ibu bilang deteksi awal ya, deteksi dini. Nah itu mungkin ibu stressing di situ karena itu akan mengacaukan data. Nah kalau ini benar bahwa itu hasil olahraganya ibu, dampaknya itu kalau bisa ibu tulis selisih antara 1193 ke 298 itu kurang lebih sekitar hampir 900-an. Inilah yang ibu tulis kalau dia terkena hipertensi itu berapa duit yang mereka harus kasih keluar. Ya kan? Dengan adanya ibu punya inovasi itu, ibu berhasil menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Katakanlah satu orang itu kalau untuk menurunkan hipertensi, ya, butuh duit sebesar sekian dalam 1 tahun, dikali dengan selisih tadi itu kurang lebih ada 1.900 sekian, itu ibu kali, itulah manfaat yang diberikan oleh dari sisi sehat dan dari sisi kalau dia berobat itu yang berhasil ibu tekan sehingga tidak terjadi. Demikian juga terkait dengan diabetes. Diabetes itu mahal sekali, Bu. Belum lagi insulin dan lain sebagainya. Dengan adanya ini olahraga berhasil itu menurunkan dari 308 menjadi 211, kurang lebih ada 100 orang lebih. Itu kalau ibu nilai berapa rupiah seharusnya mereka kasih keluar untuk mengobati itu, itulah dampak yang seharusnya mereka keluar tapi tidak jadi keluar. Iya, ya, itu begini. Tapi dengan catatan bahwa ada argumentasi yang mendukung bahwa dengan adanya olahraga ini itu betul-betul berkorelasi terkait dengan terhubung dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Iya, Pak. Di awal itu di latar belakang ibu explore ya, supaya bisa mengklaim ini jangan sampai kayak kemarin ya. Ada orang bilang kalau tidak minum obat anemia, dia berpotensi untuk kurang darah. Tidak boleh. Apa sih penelitiannya? Nah, ini juga begitu. Benar enggak? Gara-gara olahraga itu, nah itu ibu stressing di
Di latar belakang Bunda Di, bagus ini, ya. Iya, makasih Ya, oke, Pak. makasih. Iya, terima kasih Pak. Dari Pak Hidayat atau Ibu Marni mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, dari Ibu Marni dulu. Terlalu banyak. Ya. Ya, terima kasih Mbak Uni, terima kasih Ibu untuk presentasinya. Dari saya terkait substansi tadi sudah dari Bapak Ibu panelis sebelumnya, saya mau mengomentari terkait video. Jadi video itu unsurnya ada dua, audio dan visual ya. Jadi ada gambar, ada suara. Kemudian tadi ya secara umum dulu bagian-bagian video yang diharapkan ditampilkan adalah gambaran masalah, kemudian gambaran pelaksanaan inovasinya seperti apa untuk menjawab masalah itu, kemudian ada testimoni dari penerima manfaat, dan yang bagian terakhirnya itu adalah terkait jika ada rencana ke depan untuk scale up ataupun replikasi, dan tentunya akan lebih manis lagi kalau ditutup dengan komitmen dari pimpinan daerah. Nah, tadi di awal itu terlalu banyak porsi untuk Ibu yang menjelaskan. Jadi kesannya itu seperti mau presentasi atau mau memberi video. Kalau itu suara saja, voice over saja, sementara ibunya bicara kemudian ada video penggambaran masalah, itu tidak apa-apa. Tapi tadi terlalu banyak porsi gambar untuk ibu yang menjelaskan apa itu inovasinya. Kemudian tadi itu kalau ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk kerumunan, dan ini di masa pandemi, itu kalau misalnya itu diambil sebelum masa pandemi, tuliskan di bagian caption bahwa gambar diambil sebelum pandemi. Kalau memang itu diambil pada saat pandemi, sepertinya agak kurang ini ya relevan, karena kegiatan ini malah menciptakan kerumunan. Seperti itu. Kalau misalnya banyak orang dan prokesnya ketat, mungkin tidak apa-apa ditampilkan. Tapi kalau malah menunjukkan kerumunan, tidak ada prokes, ini agak ini juga. Saya kira kalau tadi itu yang menyampaikan komitmennya sekretaris dinas ya Pak, Bu? Kepala dinasnya tidak ada. Sekretaris dinas, Bu. Iya, kepala dinas atau bupati tidak bisa dihadirkan di video. Akan lebih bagus lagi kalau minimal kepala dinas. Oh iya. Paling bagus lagi kalau bisa bupatinya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Makasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi Gemar Brownies dari UPT Puskesmas Kahu Kabupaten Bone. Kami persilahkan kepada Ibu Inovator untuk meninggalkan tempat.